kelebihan masih alami Mbak, masih alami, enak buat ngecamp, rame. Kalau Sabtu Minggu itu jelas temennya ada yang camp banyak. Contoh pasirnya masih pasir putih bersih. Pihak warga sendiri ada yang lola bersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi teman-teman menuju kawasan wisata Pantai Gunung Kidul. Siang ini kita akan mengunjungi salah satu pantai di Kabupaten Gunung Kidul yang mungkin belum banyak dikenal di kalangan wisatawan, baik itu wisatawan Jogja maupun luar Jogja. Namun meski demikian, pantai ini memiliki daya tarik. Di antaranya adalah pantai ini merupakan pantai pasir putih dengan suasana teduh tanaman pantai. Dan tempat ini sangat populer untuk kegiatan camping maupun glamping di tepi pantai. Nah, pantai ini bernama Pantai Watu Kodok. Nah, Pantai Watu Kodok terletak di Kalurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Pantai ini menawarkan panorama alam dengan fasilitas yang lengkap, berpadu dengan spot glamping dan camping dengan lokasi parkir berada di depan garis pantai, sehingga tidak harus berjalan cukup jauh untuk menikmati suasana pantai. Nah, Pantai Watu Kodok berjarak kurang lebih 59 km dari pusat kota Yogyakarta, 25 km dari kota Wonosari. Dan perjalanan kita siang ini dimulai dari Bundaran Pelanjan sepanjang 7,7 km dan ditempuh dalam waktu sekitar 15 menit. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana dari Pantai Watu Kodok Gunung Kidul terkini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menuju Pantai Watu Kodok di Kalurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, saat ini kita masih berada di Jalan JJLS, jalur Jalan Lintas Selatan Gunung Kidul. Dan kalau kita perhatikan siang ini kondisi cuaca cerah namun cukup terik ya. Nah, karena sudah memasuki musim kemarau, maka terlihat warna rerumputan ataupun pepohonan yang ada di sekitar kita, di sebelah kanan ataupun kiri kita, sebagian juga sudah mulai berwarna kecoklatan. Dan bahkan banyak pohon sudah mulai meranggas teman-teman. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada simpang 3 JJLS Rejosari. Arah ke kiri akan tetap berada di jalan JJLS Gunung Kidul, dan kita terus lurus ke arah selatan ya, di Jalan Pantai Selatan Jawa atau Jalan Pelanjan Baron. Dan saat ini kita memasuki Dusun Rejosari, Kalurahan Kemadang, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Dan selanjutnya di depan kita ini ada TPR JJLS, dan perlu kami sampaikan bahwa untuk memasuki objek wisata Pantai Watu Kodok dan pantai-pantai lainnya, teman-teman cukup membayar biaya retribusi sebesar Rp15.000. Nah, di sini diberlakukan retribusi kawasan ya. Nah, untuk sistem pembayarannya saat ini juga makin fleksibel karena bisa dengan menggunakan pembayaran non tunai seperti QRIS. Nah, biaya Rp15.000 ini sebenarnya cukup worth it ya, karena kita bisa memilih untuk berwisata di 23 pantai di Gunung Kidul, mulai dari Pantai Baron di sebelah barat sampai dengan Pantai Watu Lawang di ujung timur. Nah teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Baron Tepus. Nah, selanjutnya kita akan menyusuri Jalan Baron Tepus ini ke arah timur menuju Pantai Watu Kodok ya. Nah, di depan kita ini ada pertigaan arah ke kanan akan menuju Pantai Mesra ataupun Pantai Bulu. Nah, kemudian di sebelah selatannya ini ada Pantai Kukup ya, yaitu destinasi wisata pantai populer dan legendaris di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, Pantai Kukup ini adalah objek wisata pantai berpasir putih yang populer di Gunung Kidul yang terkenal dengan pulau karang kecilnya, yaitu Pulau Jumino. Nah, Pantai Kukup juga sering disebut sebagai tanah lautnya Jogja. Pantai ini menawarkan pemandangan tebing karang, biota laut, spot foto, dan kuliner seafood. Nah teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan arah ke kanan akan menuju pantai yang baru viral di Gunung Kidul beberapa waktu yang lalu,
karena wajah baru pantai setelah direvitalisasi, yaitu Pantai Sepanjang. Nah, untuk menuju Pantai Watu Kodok dari pertigaan ke arah Pantai Sepanjang, kita ke timur dikit ada pertigaan lagi lalu berbelok ke arah kanan. Dan teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Watu Kodok. Nah, kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan tadi dan penampakan yang ada di depan kita, terdapat banyak bukit-bukit kecil yang menyerupai bentuk kerucut. Nah, inilah yang dinamakan bentang alam kars tropis, yaitu bentang alam batuan gamping yang khas dan unik. Nah, perlu diketahui bahwa kawasan kars yang terdiri dari ribuan bukit-bukit kecil ini membentang di bagian selatan Gunung Kidul, Pacitan, dan Wonogiri. Nah, inilah yang disebut dengan Gunung Sewu atau Canonical Hill Gunung Sewu. Nah, selanjutnya di depan kita ini ada pemberhentian parkir kendaraan untuk motor Rp5.000, sedangkan untuk mobil Rp10.000. Nah, kalau kita perhatikan Jalan Watu Kodok ini cukup sempit ya, sehingga kita mesti berhati-hati ya jika berpapasan, khususnya jika dua mobil saling bertemu. Nah, meski demikian jalan menuju kawasan Pantai Watu Kodok ini terlihat sudah corblok ya. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah berada di objek wisata Pantai Watu Kodok yang berlokasi di Kaluran Kematang, Kapanewon Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hamparan pasir putih yang bersih berpadu dengan birunya air laut Samudra Hindia menciptakan panorama yang memukau. Deretan pohon cemara udang di sepanjang pantai menghadirkan suasana teduh dan sejuk, menjadikannya tempat yang sempurna untuk bersantai, menikmati angin laut, atau mengabadikan momen bersama keluarga ataupun sahabat. Nah, selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga dapat berkemah di area pantai, menyaksikan matahari terbit yang memancarkan cahaya keemasan di ufuk timur, hingga menikmati suara deburan ombak yang menenangkan. Fasilitas yang tersedia pun cukup lengkap, mulai dari area parkir, toilet, masjid, gazebo, warung makan, hingga penginapan sederhana yang siap menunjang kenyamanan wisatawan. Nah, teman-teman, inilah pantauan udara dari Pantai Watu Kodok. Dan dari lokasinya Pantai Watu Kodok ini berdampingan dengan Pantai Drini di sebelah timur dan Pantai Sanglen atau Pantai Sepanjang di sebelah barat. Nah, selanjutnya kita akan melihat suasana pantai mulai dari sisi barat Pantai Watu Kodok. Dan saat kita berada di Pantai Watu Kodok, teman-teman juga tidak perlu khawatir soal kulinernya, karena di sini banyak terdapat kuliner. Contohnya di sebelah kanan kita ini ada salah satu spot kuliner seafood dengan rating yang cukup bagus, yaitu Warung Seafood Pak Turap. Nah, kemudian saat suasana terik begini, teman-teman juga bisa menyewa payung di sepanjang pantai ya, dengan biaya sewa Rp30.000 untuk waktu sepuasnya. Nah, inilah suasana di ujung barat Pantai Watu Kodok. Dan biasanya jika panas terik seperti saat ini, maka sisi barat pantai persis di samping Pulau Karang menjadi spot favorit wisatawan untuk menikmati suasana. Nah, perlu kami sampaikan ya, bahwa di Yogyakarta ini ada banyak pantai, namun mempunyai warna pasir yang berbeda-beda. Bahkan sama-sama di Gunung Kidul, tapi beda warna pasirnya. Seperti yang ada di Pantai Baron warnanya hitam, sedangkan di Pantai Watu Kodok ini warnanya putih. Nah, ini disebabkan karena batuan induk yang terlapukan adalah batuan kapur, sehingga berdampak pada jenis tanah atau pasirnya. Pasir putih berasal dari batuan endapan organik laut, koral, alga, dan lain-lain. Kemudian menghasilkan batu gamping, dan batu gamping yang ada di pinggir laut akan terabrasi oleh ombak dan kemudian terendapkan di dasar laut dan tertransport kembali ke pinggir pantai ya. Sehingga warnanya cenderung berwarna putih, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di depan kita ini ada beberapa tenda ya untuk camping ataupun glamping, yang merupakan salah satu fasilitas andalan di Pantai Watu Kodok. Selamat siang, Mas. Ya, siang, Mbak. Maaf, dengan Mas siapa? Mas Sujar, saya fotografer di Pantai Watu Kodok. Kalau menurut Masnya sebagai salah satu fotografer di Pantai Watu Kodok ini, kelebihan Pantai Watu Kodok ini apa, Mas? Kelebihannya sini kalau
Kalau hari rame sini kan biasanya untuk camping. Terus untuk spot fotonya dari ujung ini bagus nanti buat foto-foto. Untuk kesini sih 24 jam bisa. Ini kan kalau malam bisa camping atau mau cari penginapan di sini banyak penginapan sama camping. Kalau untuk jasa fotografer tempat masnya bagaimana harganya? Harganya untuk hitungannya per file itu 5.000-an per file. Nanti kalau masalah foto bisa foto-foto dulu, terus nanti bisa dipilih-pilih fotonya yang mau diambil. Menurut masnya sebagai salah satu fotografer di Pantai Watu Kodok ini, spot foto yang menurut masnya instagramable atau estetik itu yang di sebelah mana aja mas? Oh, untuk spot foto untuk ujung dari ujung itu kan bisa ada tebing atau ujung sana nanti bisa ambil tebing sama laut. Tapi untuk ujung barat biasanya kalau bagus itu kalau pas sore hari, kalau ujung timur pas pagi hari bagus. Satu kata untuk Pantai Watu Kodok di Gunung Kidul ini apa mas? Pantai Watu Kodok indah. Silakan datang ke Pantai Watu Kodok untuk berwisata atau mau camping sambil foto-foto di Pantai Watu Kodok. Oke mas, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Nah, yang menarik di Pantai Watu Kodok ini juga tersedia cukup banyak villa atau penginapan dan tidak kurang dari 22 villa atau penginapan terdapat di Pantai Watu Kodok ini. Bahkan di sini di antara villa atau penginapan ini terdapat villa dengan rating Google yang cukup bagus ya. Seperti Sandia Giri Homestay, Joglo Pandan, Kodok Ijo Bukit Sion, Astana Resort, Villa Ardita, Andi Hotel dan beberapa penginapan lainnya yang tentunya ditawarkan dengan harga bervariasi mulai dari 150.000 sampai dengan 1,3 juta rupiah per malamnya tergantung dari fasilitas, waktu dan jenis kamarnya. Misalnya saat liburan dan hari biasa tentu saja harganya akan berbeda. Nah, salah satu kegiatan para pecinta alam yang paling favorit di Pantai Watu Kodok yang tentu saja tidak semua pantai memiliki fasilitas yang serupa dengan Pantai Watu Kodok adalah camping ataupun glamping. Nah, di Pantai Watu Kodok ini juga terdapat banyak jasa persewaan peralatan camping ataupun glamping ya. Tentunya dengan harga yang bervariasi. Nah, sebelum kita melihat lebih jauh tentang camping ataupun glamping, nah teman-teman harus tahu juga perbedaan utama dari camping ataupun glamping, yaitu terletak pada tingkat kenyamanan dan fasilitas yang tersedia. Nah, untuk camping biasanya menginap di tenda yang sederhana, sedangkan glamping menginap di tenda atau kabin dengan fasilitas mewah. Kemudian untuk camping biasanya memasang tenda sendiri, namun di glamping tenda dan perlengkapannya sudah disiapkan oleh pengelola. Untuk fasilitas di camping juga terbatas ya. Sedangkan untuk fasilitas di glamping ini cukup lengkap ya, seperti terdapat kasur, listrik, AC, kipas, kamar mandi, bahkan wifi di beberapa tempat. Selamat siang mas. Siang Mbak Maaf, dengan mas siapa? Mas Bambang. Mas Bambang. Asli warga Watu Kodok. Kalau di Pantai Watu Kodok ini, kelebihan Pantai Watu Kodok ini apa mas? Kelebihan di Pantai Watu Kodok sini bisa buat camp Mbak. Camp glamping kayak gini, bisa langsung deket pantai, bibir pantai, ambil view pantai sini. Parkiran deket, belakangnya tempel di sampingnya glamping sini bisa. Itu aja. Kalau tempat masnya menyewakan glamping ini ada beberapa tipe atau satu tipe aja mas? Beberapa tipe Mbak. Contoh glamping yang model kayak gini, model tipenya kayak gini sama yang bawah ini beda-beda tergantung request mau yang gimana gitu. Contoh. Kalau untuk harga standar, misalnya dengan glamping yang di tempat kita sekarang ini, harganya berapa aja dan fasilitasnya apa aja mas? Itu tergantung. Contoh
mini glamping. Contoh mini glamping kapasitas 2 orang. 2 orang itu harga tergantung sesuai penyewa. Maksudnya keinginannya yang mau disewa apa aja, mau yang komplit atau yang enggak, itu bisa request. Menyesuaikan budget, harganya enggak harus budget yang tinggi, bisa saja nanti. Kalau untuk harga yang paling murah ini, kalau untuk glamping atau camping ini harganya dari berapa saja Mas? Dari kalau glamping kapasitas 2 orang, contoh 2 orang ini 750 ada, 850 ada. Contoh 2 orang udah beda harganya, 4 orang udah beda gitu. Ini fasilitas 4 orang nyampe 6 orang buat tenda yang harga budget yang agak rendah. Itu dari harga 210 nyampe 430. Dapat kasur, bantal menyesuaikan berapa orang, terus selimut, kipas, lampu, alat buat ngegrill bisa ada, tikar depannya dikasih, nanti sama paket kamar mandi, wifi, sama roll buat cas, charger bisa. Tambahan pagi dapat breakfast. Wow, dapat juga ini ya Mas ya, mantep banget ya. Sama yang tenda Iya? yang kecil, Iya Mas? kapasitas 2 orang nyampe 4 orang. Contoh kayak itu 4 orang 2 orang itu di harga masih di harga 210 nyampe 380 mungkin Mbak sekitarnya, tergantung apa aja yang mau disewa. Sama penumpang yang rombongan untuk memakai bis besar atau kalau parkir di pengunjung membawa bis, umpama bis besar, itu konfirmasi dulu yang penting sama pihak pengelola parkir, nanti biar bisa dikawal boleh dari pengawalan kalau udah nyampe sini bisa menghubungi. Bagi wisata yang mau nginep bisa nginep di villa, banyak villanya Mbak. Tergantung pilih yang mana, mau ambil view pantai apa agak jauh bisa. Contoh villa banyak sini, atau Astana villa di atas, tuh Sandiagiri ada, Joglo Pandan ada, Kodok Ijo, banyak sekali Mbak. Tergantung budgetnya, mau penginapan ada dari harga rendah 250 ada, atas lagi ada, tergantung pilih. Nah teman-teman, salah satu keunggulan dari kegiatan camping ataupun glamping di Pantai Watu Kodok ini adalah fasilitas di tempat ini yang cukup lengkap, kemudian keamanan yang cukup baik karena ada support langsung dari warga setempat. Selain itu pantai ini terkenal karena kegiatan campingnya, sehingga cukup banyak peminatnya khususnya di hari Sabtu ataupun hari libur. Jadi situasi ini makin asik ya karena ramai. Nah teman-teman, inilah suasana di tepi Pantai Watu Kodok siang hari ini. Dan kalau kita perhatikan, suasana pantai makin indah karena cuaca siang ini sangat cerah. Dan langit berwarna biru selaras dengan warna biru dari air laut Samudra Hindia. Nah perlu kami sampaikan bahwa hari ini kondisi air laut sedang surut dan ombak juga relatif kecil ya, sehingga jika bermain air tentunya ini akan sangat aman. Nah perlu kami sampaikan bahwa dari penamaan Watu Kodok yang unik menurut pendengaran kita, Pantai Watu Kodok ini dinamakan demikian karena menurut informasi terdapat batu karang besar yang tentunya menyerupai seekor kodok atau katak di kawasan pantai ini. Nah dalam bahasa Jawa, watu berarti batu, kodok berarti katak. Jadi Watu Kodok secara harfiah berarti batu kodok.
Meski saat ini keberadaan batu kodok di sekitar pantai sudah tidak nampak lagi dan tidak bisa kita temukan, bisa jadi dulu adalah sebuah batu namun sudah hancur ditelan arus ombak. Nah, untuk penamaan Pantai Watu Kodok dalam versi lainnya, menurut cerita rakyat menyebutkan bahwa dahulu tempat ini bernama Watu Ndodok. Pada masa perang kemerdekaan, area ini dipakai tentara atau warga untuk bersembunyi dengan posisi dodok atau jongkok, yang kemudian pelan-pelan pelafalannya berubah menjadi Watu Kodok. Nah, buat teman-teman yang ingin bermain air, diharapkan untuk lebih berhati-hati ya, khususnya jika mau bermain air di sisi sebelah timur pantai. Karena di sini terdapat rip current. Nah, posisi rip current ini sudah ditandai dengan bendera berwarna merah. Nah, lalu apa rip current itu, teman-teman? Nah, rip current ini adalah arus balik air laut yang sangat kuat dan bergerak cepat menjauhi pantai menuju laut lepas atau palung. Dan arus ini sempit tapi biasanya sangat cepat, bahkan kecepatannya bisa mengalahkan perenang profesional. Nah, bahayanya rip current ini bisa menyeret seseorang sampai ke tengah dalam waktu yang cepat, seperti yang terjadi di pantai Drini beberapa waktu yang lalu. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami siang hari ini di Pantai Watu Kodok. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.